sudah agak siang. Jumpa lagi dengan Princess Cimut dan Ciprut. Maknya sama Oricat Ocean Fish. Kemarin Cleo-nya nggak dihabiskan ya, soalnya nggak doyan. Dikasihkan kucing luarnya juga nggak doyan. Jadi maaf ya Cleo ya, nggak bisa beli lagi itu. Jika meong itu, jika itu maunya itu pintu suruh buka, dia yang jaga di depan pintu. Mami suruh duduk-duduk, tapi dia nggak mau masuk ke rumah, nggak mau. Itu sih apa lah, nggak ngerjain apa-apa kok, nunggu cikatok ae. Maamnya lahap ya. Pokoknya kalau waktunya senam itu mereka pasti makannya ada kesiangan, karena pulang dari senam tuh mami bulet aja, ngasih makan Jika ngasih makan siapa namanya, Hima, terus muter-muter di bawah baru mereka makan. Nah, sebentar jangan nyerobot, ayo mundur tak kasih lagi, mundur tak kasih lagi, nggak boleh nyerobot. Wes tak kasih lagi nih, setengah sendok jadi 1 sendok, sama yang tadi jadinya 2 sendok. Wes lo ya, bukan nggak boleh, nanti mesti dimuntahin, nanti kan masih ada libau. Lihat itu. Oh iya, kemarin mau cerita masalah dokumen kependudukan. Jadi tinggal banyak teman-temannya mami itu, dan mungkin kita sendiri abai dengan dokumen kependudukan. Misalnya kakak dulu merah, terus habis itu ganti biru, kita cuek karena kita tidak butuh. Nanti butuh tuh waktu nyekolahkan anak, ngawinkan anak, nah baru butuh, baru biayaan ngurusnya. Jadi kalau sudah gitu biayaan, nggak mau nurut sama prosedur, minta cepet-cepet. Nanti kalau nggak cepet jadi kelurahan yang disalah-salahkan. Padahal sebelumnya itu salahnya kita sendiri karena kita abai sama dokumen kependudukan. Jadi di Surabaya itu kakak itu sudah pakai barcode. Nah, tinggal yang di Surabaya yang kakaknya belum barcode, silahkan ngurus ke kelurahan yang barcode. Gampang, cepet, nggak pakai duit ya, gratis semua ngurus apa-apa di Surabaya itu. Paling kalau emang perlu paling ya cuma kita fotokopi atau meternya ya, itu pun kan kita bawa sendiri gitu. Wes ayo maju lagi. Sudahlah Cimut sudah 2 sendok lunak. Ini dihabiskan nih. Ini dikumpul-kumpulkan gini dihabiskan. Ya Allah, ini ya apa nih? Cimutnya masih minta lagi dan lagi. Tapi kalau enggak gitu dia ganggu Ciprut. Nah, yang kedua misalnya akte kelahiran. Jadi dokumen kependudukan itu kan ada KK, ada KTP, ada akte kelahiran, ada akte kematian ya, ada akte waris. Nah, itu kalau bisa itu sesegera mungkin ya. Jadi mami itu punya teman yang istrinya meninggal sudah 2 tahun itu loh. Itu dia surat keterangan kematian jelas sudah, surat keterangan waris dibikin, tapi setelah itu KTP sama kakaknya itu loh, itu enggak. Jadi statusnya dia itu masih menikah terus, padahal kan cerai mati. Kenapa kok gitu? Saking cintanya sama istrinya. Jadi KTP kakak enggak berubah. Nah nanti kalau giliran, oke, sebentar, ini kok Ciprutnya kok maamnya minta lagi. Sini Ciprut. Nih, ini wis dikasih lagi Mek Mami. Wis, alhamdulillah ya Allah. Kok kamu dengarin tambah lapar ya Nak ya. Nah, sudah beberapa kali Mami bilang tetap aja ndak dilakoni ya wis. Karena semakin lama kita ndak ngurus, itu berkas tuh tambah lama tambah ke bawah. Ya, jadi tambah numpuk ya. Itu dong minta cepet. Nanti kalau ada mungkin ada pajak, ada pajak hibah, pajak waris, ngomel gitu loh ya. Padahal memang aturannya seperti itu ya. Terus kemudian masalah akte kelahiran
akte kelahiran itu juga sudah barcode ya. Kalau misalnya dulu anak kita akte kelahirannya masih akte kelahiran yang lama yang enggak pakai barcode, ya segera di itu enggak butuh, kan sama aja. Pokok ada butuh enggak butuh itu relatif. Pada saat kita perlu legalisir ya, kalau sudah pakai barcode sudah enggak perlu legalisir ke kelurahan lagi. Legalisir itu kan ya enggak bisa dadak ya, hari ini ditaruh ya kan, tunggu paling 2 hari 3 hari atau sehari paling cepet ya. Oh ini selak butuh anu biasa kan kita kayak gitu tuh. Nah ayo yang akte kelahirannya belum barcode, putranya, cucunya gitu ya, yang akte kelahirannya belum barcode, ayo dibikin barcode. Kenapa kok gitu? Pertama, toh gratis. Terus kalau anak itu masih di bawah umur ya kita yang datang sama anaknya. Terus kalau sudah di atas 17 tahun, 18 tahun, dia sudah punya KTP ya, dia bisa jadi pemohon. Jadi enggak perlu orang tuanya yang datang, sudah pemohonnya aja datang enggak apa-apa gitu ya. Ya diantar lah kalau enggak mentolo ya. Enggak tego, enggak percaya ya monggo diantar putra putrinya untuk ngurus akte kelahiran yang pakai barcode. Terus gunanya apa? Kalau perlu legalisir, kita enggak perlu legalisir lagi, tunjukkan aja barcode-nya. Ya, ditunjukkan, mereka tinggal yang perlu itu instansi yang perlu tinggal di-scan gitu aja. Ya toh. Jadi enggak harus fotokopi, enggak harus legalisir, enggak harus nunggu sehari 2 hari sebelum legalisirnya jadi. Nah seperti itu ya. Terus habis itu besok dilanjut dengan akte kematian ya. Surat keterangan kematian itu nantinya harus diurus jadi akte kematian. Dari akte kematian, terus dari surat keterangan kematian juga diurus akte waris. Akte waris itu ini meninggalkan pasangan istrinya atau suaminya, namanya ini, meninggalkan putra putri namanya ini seperti itu. Nah berdasarkan akte waris tadi itu dan akte kematian tadi itu, nah itu bisa untuk ngurus balik nama asetnya si pewaris kalau ada ya. Nah jadi seperti itu akhirnya jadi waris. Nah habis itu waris ada pajaknya? Enggak ada pajaknya. Makanya itu segera mungkin diurus supaya apa, nanti tidak timbul kewajiban misalnya ada denda segala macam, kan pasti enggak mau kan. Nah ndang diurus gitu ya, caranya bagaimana, karena pasti ada pajak waris, pajak hibah, itu pasti ada. Penetapan pengadilan ya, kalau hibah itu pakai penetapan pengadilan dulu, itu lebih ruwet dan lain sebagainya pasti ada. Dan ketentuannya hibah itu kalau untuk untuk ngakali pajak ya, hibah itu harus ke pengadilan agama, dan hibah itu adanya sebelum orangnya meninggal. Jadi misalnya kayak mami punya rumah, wes tak kasihkan dana loh. Nah, padahal rumah itu satu-satunya, berarti 100% aset, itu enggak bisa. Karena hibah itu ketentuannya hanya boleh 30%. Tapi misalnya oke deh, ini sepeda motornya buat Dek Dana, nanti sepeda motor yang satu lagi buat Mas Dito, nah itu bisa. Tapi kalau punyanya cuma rumah, dihibahkan itu untuk menghindari pajak waris, enggak bisa, karena itu satu rumah itu berarti 100% aset, sedangkan hibah itu bolehnya cuma 30%. Dilanjut besok ya, tinggal ya sarapannya tandas sudah, dan juaranya Princess Cimut.